Peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengkudeta pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit, ketua dari PKI Gerakan 30 September PKI. Terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta. Kemudian kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Korban G30 SPKI. Jenderal yang diculik G30 SPKI: 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal S. Parman, 3. Mayor Jenderal R. Suprapto, 4. Mayor Jenderal M.T. Haryono, 5. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, 6. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Perwira dan korban lain yang diculik dan dibunuh G30 SPKI: 1. Kolonel Katamso Darmo Kusumo, 2. Letnan Kolonel Sugiono, 3. Letu Pierre Andreas Tendean, 4. Brigadir Polisi Karel Satsuwit Tupung. Penumpasan G30 SPKI. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 atau para divisi Siliwangi. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat, bahwa pemberontakan dilakukan oleh PKI. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa demokrasi terpimpin antara lain: A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958, bertugas menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota, dilantik oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Tahun 1963, Deparnas diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau BPENAS yang bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris MPRS atau Presiden. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. C. Deklarasi Ekonomi. Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau DEKON di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1963.
Tujuan DEKON, menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.